Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul akhawat rahimakumullah. Hadirin jamaah semua, tentunya di mana saja antum berada di tempat masing-masing, semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam taufik Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tetap dalam semangat memacu diri dalam mempersiapkan diri dan juga keluarga untuk menyambut bulan Ramadan yang insyaallah seminggu lagi insyaallah Ramadan akan tiba, dan tentunya tetap kita berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan kita semua dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Allah memberikan kita taufik, semangat maksimal dalam beribadah di dalamnya. Allah menerima ibadah kita dan juga Allah memberikan janji-janjinya kepada kita semua bagi mereka yang sukses di bulan Ramadan, yakni berupa maghfirah, rahmat dan juga itqun minan nar. Ayolah ikhwah semuanya, jamaah semua, kita sekarang memasuki bab yang ke-65. Bab yang ke-65, yakni dalam kitab At-Tauhid. Dalam kitab At-Tauhid, bab yang ke-65. Dan sebelum kita mulai tentunya diharapkan semua mengambil bukunya supaya melihat dan mengikuti dengan seksama. Nah, yakni seperti halnya kajian kita yang normal, yang offline. Baik. Ini dia bab yang ke-65 dari kitab Tauhid, yaitu babun la yustashfa'u billah ala khalqi. Babun la yustashfa'u billah ala khalqi. Bab larangan menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Nah, ini dia bab yang ke-65 dari kitab Tauhid, dan yang ini insyaallah kita akan bahas pada kajian kali ini. Baik. Sudah siap ada yang membaca apa tidak di situ? Ya. Bismillah. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, na'am, dibaca. Bab 65. Larangan menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Diriwayatkan dari Jubair bin Mut'aim radhiyallahu anhu bahwa ada seorang badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, orang-orang pada kehabisan tenaga, anak istri kelaparan dan harta benda pada musnah. Maka mintalah siraman hujan untuk kami kepada Rabb-Mu. Sungguh kami menjadikan Allah sebagai perantara kepadamu dan kami menjadikanmu sebagai perantara kepada Allah." Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Subhanallah, Subhanallah, fama zalakum yusabbihu hatta urifa dhalika fi wujuhi ashabihi. Thumma qala, waihaka, atadri ma Allah, in sya'na Allahi a'adamu min dhalik, innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin, wa dhaqarul hadith." Maha suci Allah, Maha suci Allah. Beliau masih terus bertasbih sampai nampak pada wajah para sahabat perasaan takut akan kemarahan beliau. Kemudian beliau bersabda, "Kasihanilah dirimu. Tahukah kalian siapa Allah itu? Sungguh kedudukan Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih agung daripada yang demikian itu. Sesungguhnya tidak dibenarkan Allah dijadikan sebagai perantara kepada siapapun dari makhluknya." Hadis riwayat Abu Dawud. Baik. Itu dia yang disebutkan oleh penulis di sini, yakni satu hadis dalam bab ini, yaitu bab larangan menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Dari yakni topik bab ini, mungkin sebagian bertanya atau belum memahami dengan benar apa maksudnya penulis di sini. Itu larangan menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Yakni yang kita sering mendengar adalah menjadikan makhluk sebagai perantara kepada Allah.
menjadikan makhluk sebagai perantara kepada Allah. Itu yang kita kenal dalam bab bahasan tawassul kepada Allah, yaitu berperantara dengan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kebalikannya yang di sini sekarang. Itu maksudnya. Jadi supaya jelas bahwa maksud daripada bab 65 ini adalah membalikkan masalah. Jadi yang normalnya adalah tawassul makhluk kepada Allah, menjadikan makhluk sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikabulkan doanya atau dikabulkan hajat-hajatnya. Jadi yang menjadi perantara di sini adalah Allah. Nah, di sini sekali lagi terbalik. Yang dijadikan perantara adalah Allah kepada makhluknya. Dalam hal ini Nabi SAW. Nah, setelah kita memahami maksud dan topik daripada bab yang ke-65 jelas kaitannya dengan bab tauhid. Jadi ingat, tauhid ini adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh sisi, baik sisi rububiyahnya, sisi uluhiyahnya, sisi asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sempurna tanpa ada kekurangan sedikit pun. Nah, jadi kalau kita lihat di sini larangan menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya, maka dalam bab ini ada unsur Allah Subhanahu wa taala dikecilkan. Ada unsur Allah Subhanahu wa taala direndahkan. Karena kalau kita lihat tawassul yang normal adalah tadi kita sebutkan menjadikan makhluk sebagai perantara kepada Allah. Menjadikan makhluk sebagai perantara kepada Allah. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, kemudian orang-orang yang menjadi perantaranya yaitu makhluk di sini itulah yang rendah. Dan itu di dalam kehidupan kita pun demikian juga. Kalau ada orang yang ingin mendapatkan pekerjaan, dan kita menjadi wastahnya, ada teman kita atau ada saudara kita ingin masuk di satu perusahaan, di suatu company, jadi kita menjadi wastah. Kita bawa CV-CV-nya, kita perkenalkan dia kepada bos kita. Nah, kita menjadi wastah dalam hal ini perantara. Nah, proses perantaranya ini yang namanya tawassul. Nah, ini yang namanya tawassul. Jadi kita sebutkan bahwasanya ini dan itu kepada bos. Jadi bosnya ini udah confirm tinggi. Tapi kalau dibalik, jadi bosnya menjadi perantara untuk yang lainnya atau untuk bawahannya, ini tentu tertukar. Oleh karena itu, kalau tertukarnya kedudukan posisi antar makhluk saja, itu sudah termasuk hal yang tidak benar, artinya sudah kurang ajar istilahnya ya. Nah, apalagi kepada Khaliq, kepada Sang Pencipta. Ya tentu sudah lebih tidak benar lagi, dan bahkan masuk ke dalam naudzubillah min dzalik kesyirikan. Karena apa? Karena merendahkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini ada larangan bahwa Allah tidak boleh direndahkan dengan cara apapun. Tidak boleh direndahkan sedikit apapun. Jadi kalau kita lihat bab-bab sebelumnya, bab ini dan bab sebelumnya, itu pada hakikatnya tauhid atau mempelajari tauhid itu adalah tujuannya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sempurna. Jadi kalau kita lihat bahasan rububiyah, kemudian juga bahasan uluhiyah, juga bahasan asma wa sifat, kesemua bahasan ini adalah ujung-ujungnya bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh konsekuensinya. Jadi kalau mengagungkan Allah tapi tidak menjalankan konsekuensinya, tidak beribadah kepada Allah dengan benar, apalagi membuat perantara-perantara dengan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya ini tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu datang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dua kalimat syahadat yang berkonsekuensi luar biasa, yang berkonsekuensi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang yang disebut sebagai orang yang muwahhid, orang yang ahli tauhid adalah orang yang benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sempurna,
sekaligus menjalankan konsekuensinya. Itu dia. Jadi kalau ada yang seperti ini, menganggap Rasulullah SAW itu makhluk yang memiliki kelebihan dari sisi manusiawi, kemudian dari sisi mukjizat yang yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga apalagi setelah meninggalnya, maka ini tentu tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita lihat ya kaum sufi terutama ya, kaum sufi dan juga yang lain-lainnya pergi ke makam Rasul, pergi ke kuburan wali dan seterusnya, itu adalah bentuk hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu yang tawasul yang kita ketahui, yaitu bertawasul menjadikan makhluk perantara kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kononnya cepat mengabulkan permintaan-permintaannya. Taib. Nah, balik kepada bab kita. Jadi insya Allah kita udah paham ya apa yang dimaksud penulis dengan bab ini, yaitu menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya, yakni kepada nabi, kepada wali dan seterusnya. Lalu apakah ada seperti ini, orang seperti ini? Ada. Ya, mungkin di kalangan kita ya tidak ada. Ya, tidak ada. Kenapa? Karena tidak mungkin apakah orang itu sampai demikian gitu pikirannya, menjadikan Allah di bawah, kemudian menjadikan Nabi Muhammad di atas Allah. Ada, ini namanya juga syaitan. Nah, kalau kita lihat orang-orang sufi yang ekstrim terutama, itu bahkan menjadikan Nabi dalam kedudukan atau di kedudukan uluhiyah, kedudukan ketuhanan. Bagaimana mereka bahkan tidak segan-segan mereka menyebutkan Nabi memiliki kekuatan yang luar biasa yang bisa menciptakan, bisa mematikan, seluruhnya ini adalah kehendak Nabi dan seterusnya. Ya tentu apabila kita baca kitab-kitab orang-orang sufi, tarekat-tarekat yang ekstrim ya, tidak masuk akal kadang-kadang. Tapi itulah faktanya. Orang-orang yang demikian, walaupun mereka memiliki pendidikan yang tinggi, namun dalam bab ini kosong. Nah, itulah nikmatnya di sini orang-orang yang menuntut ilmu sehingga jelas mana yang hak, mana yang batil. Dan itu semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ke dalam orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita rajin, semangat menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang kita amalkan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqih fid din. Dan itu jelas kata Nabi SAW menjadi ciri-ciri kebaikan bagi seorang, yaitu bersemangat dalam menuntut ilmu. Sehingga jelas baginya al-haq itu hak, batil itu batil. Jadi maksud penulis di sini adalah, dan juga kaitannya dengan tauhid, yaitu pada sifat atau pada perbuatan menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluk, di sini ada unsur merendahkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah lebih bawah daripada makhluknya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian ayyuhal ikhwatul akhawat semuanya, di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan satu hadis saja yang berkaitan dengan bab ini. Namun disebutkan oleh para ulama, hadis yang disebutkan ini adalah hadis dhaif. Hadis dhaif. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dan juga imam-imam yang lain, di antaranya Al-Imam At-Tabrani, Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Baihaqi, dan juga termasuk Imam Al-Bukhari, tapi tidak diriwayatkan dalam sahihnya. Diriwayatkan dalam kitab At-Tarikh atau Tarikh Al-Kabir. Karena Imam Bukhari banyak memiliki kitab, tidak hanya kitab Sahih Bukhari saja, tapi kitab-kitab yang lain. Ada Al-Mufrad, kemudian ada At-Tarikh, yaitu Tarikh Al-Kabir. Maka selain kitab Sahih Bukhari, selain kitab Sahih Bukhari yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari, selain itu boleh atau bisa sahih, bisa dhaif. Boleh dhaif, boleh sahih. Nah, jadi para ulama ketika mengkritik Imam Al-Bukhari, itu mereka mengkritik selain sahih. Nah, itu yang perlu
kita ketahui sebagai tambahan sedikit, bahwasanya yang dikritik itu adalah selain Sahih Al-Bukhari. Nah, tadi kita sebutkan kitabnya Adabul Mufrad dan juga kitabnya At-Tarikh Al-Kabir. Nah, dan juga kitab-kitabnya yang lain. Nah, jadi tadi kita sebutkan banyak ulama yang meriwayatkan hadis ini, namun hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama karena di situ ada perawi yang majhul. Nah, perawi yang majhul di situ disebut Jubair bin Muhammad. Di situ ada perawi namanya Jubair bin Muhammad. Nah, itu majhul. Majhul. Fihi jahala. Yaitu majhul, tidak diketahui apakah dia sesungguhnya atau hakikatnya. Jadi tidak, oleh karena dia majhul, maka yakni hadisnya dinilai dhaif. Dan juga Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala juga yakni mengisyaratkan kedhaifannya di dalam tafsirnya. Dan juga Al-Imam atau Syekh Al-Albani rahimallahu taala mendhaifkan hadis ini. Namun seperti kata Syekh Utsaimin rahimallahu taala dalam syarah kitab At-Tauhid, yakni Al-Qaul Al-Mufid, beliau sebutkan walaupun dhaif hadis ini, namun maknanya sahih. Karena ada yakni satu hadis yang dhaif dari sisi sanad, dhaif dari sisi matan, namun maknanya sahih. Nah, kenapa disebut maknanya sahih? Karena sesuai dengan yakni nas atau dalil-dalil yang lain yang sahih, sehingga disebutlah dia sebagai maknanya benar, maknanya sahih, sejalan dengan nas-nas yang lain. Namun apabila hadis itu ternyata telah kita ketahui dhaif, maka tentu konsekuensinya tidak boleh disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Adapun pengajaran-pengajarannya, nasihat-nasihat di dalamnya, ajaran-ajarannya, ya tentu kita ambil. Oleh karena itu, yakni para ulama sungguh pun menilai hadis ini dhaif, ini dalam bab ini dhaif karena maknanya sahih, maknanya benar, mereka pun menjelaskan. Bagaimana tidak benar? Tadi kita sebutkan tidak boleh menjadikan Allah itu lebih rendah daripada makhluknya. Tidak boleh, sekali lagi, menjadikan Allah lebih rendah daripada makhluknya. Nah, dalam yakni posisi seperti ini, yakni Allah sebagai perantara kepada makhluknya sudah confirm menjadikan Allah lebih rendah daripada makhluknya. Maka kata beliau di sini larangan, yaitu tidak boleh yakni menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Tapi kita lihat hadisnya, dan tadi kita sebutkan hadisnya dhaif, namun maknanya benar, sehingga kita melihat. Dan sekaligus ini mengisyaratkan kepada kita semua bahwa inilah yakni ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Inilah manhaj salaf, metode ulama salaf di dalam menuntut ilmu. Yakni maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak mengkultuskan syekh, tidak mengkultuskan guru. Maknanya apa? Maknanya apabila guru itu keliru atau salah, atau ada hal-hal yang ditulisnya yakni hadisnya dhaif dan seterusnya, dijelaskan, diterangkan oleh para ulama, diterangkan oleh murid-muridnya, oh bahwasanya ini keliru, oh ini dhaif. Itu berbeda dengan yang lain, berbeda dengan manhaj yang lain, manhaj sufi, tasawuf, tarekat dan seterusnya. Itu seolah-olah guru mereka tidak salah, seolah-olah guru mereka tidak mungkin salah. Nah, banyak kita dengar ketika gurunya dikritik dan seterusnya, mereka menyebutkan tidak mungkin mereka tidak tahu ini hadis dhaif. Tidak mungkin mereka keliru dalam bab ini. Ini ucapan tidak mungkin ini keliru di dalam bab yakni menuntut ilmu. Jadi sekali lagi inilah manhaj ahlus sunnah wal jamaah dalam menuntut ilmu, yakni metode mereka menuntut ilmu tidak mengkultuskan guru, tidak mengkultuskan syekh. Karena mereka mengetahui ahlus sunnah wal jamaah, manhaj salaf, meyakini bahwasanya yang maksum itu hanyalah Nabi SAW. Adapun yang lain boleh keliru, dan keliru itu adalah min sifat Bani Adam, termasuk sifat anak Adam. Tapi kata Nabi SAW, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang keliru adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu di antara imam-imam kita, yakni masyayikh, ulama, mereka tidak pernah yakni
menyebut kitabnya itu sempurna dan seterusnya. Selalu mereka menyebutkan siap dikritik dan seterusnya. Dan kita bagi murid-murid hendaknya apabila telah jelas bagi kita, yakni sisi pendalilannya keliru, kemudian apalagi hadisnya dhaif keliru, ya kita tidak mengikuti. Namun bukan berarti kita tidak mengikuti, bukan berarti kita menjelaskan hadis yang dibawakannya itu dhaif, bukan berarti kita merendahkan syekh tersebut, merendahkan guru tersebut, tidak. Apalagi menyangka bahwasanya kita lebih tinggi daripada syekh atau kita lebih tinggi daripada guru, naudzubillah min dzalik. Nah, jadi sekali lagi ini yakni metode manhaj salaf di dalam menuntut ilmu. Siapa saja boleh salah, siapa saja boleh keliru. Nah, namun yakni kekeliruan masyayikh, kekeliruan guru-guru kita di kalangan ahlus sunnah wal jamaah, di kalangan salaf, ya tentu kekeliruan yang boleh dihitung dengan jari. Dan juga kekeliruan dari sisi yakni fikih, kemudian dari sisi hadis dan seterusnya, dan itu pun masih ada perselisihan-perselisihan yang ada. Yakni perselisihan-perselisihan yang mu'tabar, ikhtilaf at-tanawwu' istilahnya. Yaitu ikhtilaf yang mu'tabar, yang yakni ada di situ sisi-sisi benarnya. Nah, tidak dalam bentuk perselisihan akidah, tidak dalam bentuk perselisihan iman, manhaj dan seterusnya. Baik, ala kulli hal ini kita sampaikan supaya kita lebih mengenal metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian juga lebih mengenal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Di sini disebutkan an Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu. Jubair bin Mut'im berarti anak daripada Mut'im bin Adi, anak daripada Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini tentu tidak masuk Islam, tapi sangat berjasa pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah yang melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah anaknya Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, dan yakni Jubair bin Mut'im sebagai anak daripada Mut'im bin Adi radhiyallahu taala anhu ini adalah termasuk daripada ulama Quraisy. Ulama Quraisy karena beliau yakni orang yang pandai dari sisi keilmuan dunia dan seterusnya, terutama ilmu nasab dan yang lain-lain. Nah, Mut'im bin Adi terkenal yakni karena Rasulullah SAW sangat menghormatinya. Sampai-sampai ketika di Perang Badar atau orang-orang yang ditawan di Perang Badar, kalau seandainya Mut'im bin Adi masih hidup dan memintaku untuk melepas tawanan-tawanan ini, tawanan-tawanan Quraisy di Perang Badar, maka aku akan melepaskannya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Mut'im bin Adi, yaitu ayah daripada Jubair bin Mut'im, ini tinggi kedudukannya di sisi Rasulullah SAW. Namun karena beliau ini yakni tidak masuk Islam, ya itu semua tidak bermanfaat. Kebaikan-kebaikannya tidak bermanfaat nanti untuknya di akhirat. Baik. Qala, yakni Jubair bin Mut'im mengatakan, Ja'a Arabiyun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Arabi itu orang Badui, yaitu orang Arab yang tinggal di padang pasir, berpindah-pindah, itu Badui. Dan biasanya sifatnya jafa, sifatnya keras. Nah, namun ada sisi positifnya, ada hikmahnya. Kadang kalau datang kepada Rasulullah, mereka bertanya apa adanya. Nah, tidak memandang protokol begitu, tidak segan kepada Rasul, sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan yakni disensor istilahnya, diedit dulu, tidak. Mereka langsung apa adanya. Sehingga sisi positifnya, sisi hikmahnya adalah para sahabat tahu kadang-kadang permasalahan-permasalahan yang sensitif lah, yang itulah, sehingga Rasulullah SAW ketika menjawab, para sahabat pun tahu. Itu sisi hikmahnya. Baik, kemudian di sini katanya, ya Rasulullah, nuhikatil anfus wa ja'al iyal wa halakatil amwal fastasqi lana rabbak fa inna nastasfi'u billahi alaik wa bika 'ala Allah. Nah, ini katanya, ya Rasulullah, orang-orang kehabisan tenaga, anak istri kelaparan, dan harta benda musnah. Maka mintalah siraman hujan untuk kami kepada Rabb-Mu,
sungguh kami menjadikan Allah sebagai perantara kepadamu dan kami menjadikanmu sebagai perantara kepada Allah. Nah, ini sebagai kalimat utamanya ya, poinnya. Apa katanya? Kita ulangi, sungguh kami menjadikan Allah sebagai perantara kepadamu. Dan kami menjadikanmu sebagai perantara kepada Allah. Nah, ini dua-dua digabungkan sekaligus oleh orang ini. Ini namanya juga orang Badui jahil tanpa ilmu. Maka Nabi SAW bersabda, katanya di sini, Subhanallah, Subhanallah, fama zala yusabbih hatta urifa dhalika fi wujuhi ashabih. Kata Nabi SAW, Maha suci Allah, Subhanallah. Beliau masih terus bertasbih sampai nampak pada wajah para sahabat Rasulullah SAW perasaan takut akan kemarahan beliau. Kemudian beliau bersabda, Waihak, atadri mallah, in sya'nallah a'zam min dhalik. Inna sya'nallah a'zam min dhalik. Innahum la yustashfa'u billah ala ahadin wa dzakarul hadis. Di sini disebut. Nah, kasihanilah dirimu. Waihak, itu kasihanilah dirimu. Maksudnya kasihan, ungkapan-ungkapan untuk menunjukkan kasihan kepada seorang, maka disebut waihak. Tahukah kalian siapa Allah? Sungguh kedudukan Allah itu jauh lebih agung daripada yang demikian itu, yaitu demikian menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Sesungguhnya tidak dibenarkan Allah dijadikan sebagai perantara kepada siapapun dari makhluknya. Nah, kita ulangi bahwasanya hadis ini dhaif namun maknanya sahih. Ya, dari sisi yakni menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya, ini tentu confirm tidak boleh karena merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari sisi bagaimana Rasulullah SAW ketika mendengar hal-hal yang merusak kedudukan Allah. Ketika ada hal-hal yang seolah-olah merendahkan kedudukan Allah, maka ucapannya subhanallah. Subhanallah. Nah, jadi dalam riwayat Rasulullah SAW ketika turun jurang atau turun ke wilayah yang rendah, begitu ke dataran rendah, Rasul menyebutkan subhanallah. Nah, ketika kita sujud pun subhanallah. Itu isyarat menunjukkan bahwasanya yakni kita ketika menyebut nama Allah, ketika kita menyebut nama Allah di posisi-posisi yang rendah, itu pun harus kita agungkan Allah. Mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengilmui, mengetahui Allah itu maha agung. Nah, ketika kita berada di dataran yang tinggi, kita menyebutkan Allahu Akbar dan seterusnya. Baik. Ini tentu ayul ikhwatul akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis ini dari hal ini kita mengetahui bagaimana para ulama sangat-sangat bersemangat di dalam meluruskan tauhid umat, tauhid kaum muslimin pada khususnya. Walaupun di dalam bahasa kita jarang seperti ini, namun tadi kita sebutkan bahwa ini ada faktanya di kalangan tarikat, di kalangan sufi yang ekstrim biasanya. Na'udzubillah min dzalik. Adapun kaitannya dengan tawassul itu sendiri kita mengingatkan karena ini babnya adalah bab tawassul, dan ini bab tawassul yang tentu confirm salah. Kenapa? Karena menjadikan Allah sebagai perantara, bukan menjadikan Allah sebagai tujuan. Dan ini sudah kita tutup karena kita yakini confirm keliru. Tapi yang menjadi banyak keliru adalah yakni pada bab tawassul, yakni menjadikan makhluk perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita ingatkan kembali supaya jelas bahwasanya bab tawassul ini ada dua. Bab tawassul ada dua. Ada tawassul yang masyru', ada tawassul yang mamnu'. Ada tawassul yang masyru', yakni yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada tawassul yang mamnu, yang dilarang. Mamnu yang dilarang. Ya tentu
apa maksud daripada tawasul yang disyariatkan? Yang sesuai dengan dalil-dalilnya. Yang mamnu, apa maksudnya? Yang menyelisihi dalil-dalil yang ada. Nah, bab yang ke-65 dalam kitab kita ini termasuk bab yang mamnu. Nah, bab yang mamnu, yang dilarang. Kenapa? Karena menyelisihi dalil-dalil yang ada. Nah, adapun yakni tawassul yang masyru' yang tadi kita sebutkan, yang disyariatkan, yang sesuai dengan dalil. Kenapa disebutkan sesuai dengan dalil? Kenapa? Jawabannya adalah karena tawassul ini adalah bagian daripada ibadah. Tawassul ini adalah bagian daripada ibadah. Maka memalingkan ibadah kepada selain Allah ini tentu tidak dibenarkan dan bahkan boleh masuk dalam syirik. Dan juga ibadah ini adalah bentuknya tauqifi, yaitu yang harus berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Jadi sekali lagi, kenapa tawassul yang masyru' itu harus berdasarkan, yaitu yang berdasarkan dalil-dalil yang ada, yang sahih, baik dari Al-Quran maupun Sunnah? Jawabannya karena tawassul ini adalah bagian daripada ibadah. Bagian sekali lagi daripada ibadah, dan ibadah ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila sesuai dengan tuntunan yang ada. Tuntunan yang ada. Dan kita ketahui yakni tawassul yang masyru', yaitu adalah kita pernah lalui bersama, ada 3: tawassul dengan nama Allah, tawassul dengan amal soleh, tawassul dengan orang yang soleh yang masih hidup untuk mendoakan kita. Itu 3 hal yang yakni tawassul yang masyru' yang pernah kita pelajari. Jadi tawassul itu sekali lagi adalah at-taqarrub ilallah, yakni taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan manfaat dan terjauh daripada mudarat. Itu makna daripada tawassul. Sehingga ketika kita yakni mengamalkan tawassul ini, ya tentu dengan tawassul yang syar'i tadi kita sebutkan. Jadi hal-hal itu adalah bentuk daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Nah, jadi kita sebutkan tawassul yang 3 yang disyariatkan adalah tawassul kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama Allah, yaitu bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menyebutkan atau kita berdoa kepada Allah, menyebutkan hajat kita, kita sebutkan nama Allah yang sesuai dengan hajat kita. Kita ingin mendapatkan rizki, jadi kita sebutkan Ya Razzaq. Kita ingin mendapatkan pertolongan, kita ingin mendapatkan ampunan, kita ingin mendapat macam-macam hajat yang ada pada kita, silakan cek nama Allah yang sesuai. Itu yang dimaksud dengan tawassul. yakni ketika kita bertawassul, maka ketika itu kita beribadah kepada Allah. Dengan ibadah tersebut kita mendekatkan diri kepada Allah, sehingga harapannya Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Nah, tadi kita sebutkan yang dimasukkan adalah yang yakni sesuai asma Allah, nama-nama Allah, kemudian bertawassul dengan amal soleh yang kita rasa yakni makbul, atau yang kita rasa ikhlas, yang paling ikhlas. Ya. Jadi kemudian yang ketiga adalah kita minta doa kepada orang-orang yang soleh. Nah, adapun yakni tawassul yang mamnu yang dilarang itu adalah selain yang masyru', yang tidak sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Nah, sehingga diketahui dari sini meminta tawassul kepada wali-wali, meminta tawassul kepada Nabi, pergi kuburannya dengan berselawat dan seterusnya, ini semua adalah batil. Jadi semua riwayat-riwayat yang menyebutkan bolehnya tawassul kepada Nabi sekarang yang telah meninggal dunia, maka ini confirm hadisnya dhaif. Tidak benar, bahkan sebagian besar palsu. Nah, kaitannya dengan yakni tawassul yang masyru', jadi ini kalau boleh kita amalkan karena termasuk di antara adab berdoa,
agar doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yakni tawassul ini. Karena ketika bertawassul tadi kita sebutkan itulah ibadah. Kita beribadah. Nah, jadi mengamalkan adab-adab yang ada, mengamalkan adab-adab yang ada ketika yakni berdoa itu semakin besar atau menjadikan peluang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu makin besar. Jadi kalau kita lihat ketika kita menyebutkan yakni surah Al-Fatihah, kita baca surah Al-Fatihah. Di situ di mana bentuk doanya? Di situ sekali lagi ayat yang mana menyebutkan doa di situ? Kalau kita lihat Al-Fatihah. Jadi kita lihat ayat pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian ihdinas siratal mustaqim. Itu di situ doanya, ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk kepada Allah. Namun yakni ihdinas siratal mustaqim ini sebagai doa kita di dalam surah Al-Fatihah itu kalau kita lihat muqaddimahnya itu semua adalah bentuk tawassul kepada Allah. Bentuk tawassul. Bentuk kita berperantara agar apa? Agar ihdinas siratal mustaqim sebagai bentuk doa kita kepada Allah, sebagai permohonan kita kepada Allah ini dikabulkan. Kalau kita lihat ayat pertama, atau bismillah ayat pertama. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Ini bertawassul dengan tauhid Allah. Bertawassul dengan nama Allah, nama dan sifat Allah. Nah, baru kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Dan ini sebagai bentuk nyata bahwa di dalam surah Al-Fatihah itu mengajarkan juga kepada kita tawassul. Mengajarkan kita pada kita adab dalam berdoa. Adab dalam berdoa. Nah, jadi ketika kita berdoa beradab. Sehingga jangan to the point langsung menyebutkan poinnya, ya Allah, apa ini dan itu ya Allah, sebutkan hajatnya, tidak. Tapi tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tadi menyebutkan nama-nama Allah yang sesuai dengan hajat kita, kemudian menyebutkan yakni amal-amal soleh yang sekiranya kita anggap paling ikhlas. Kemudian juga yang ketiga, kita minta doa kepada orang-orang yang kita anggap soleh, ya tentunya secara zahir. Adapun tadi kita sebutkan pergi ke kuburan, baik itu wali, baik itu nabi dan seterusnya, ya tentu tidak. Dan ini banyak disalahpahami oleh sebagian orang bahwa yakni Wahabi, apa juga dinamakan tuh Salafi dan seterusnya, mereka tidak membolehkan tawassul. Dan juga ini tawassul ada juga kaitannya dengan tabarruk. Ada juga kaitannya dengan tabarruk, yakni meminta berkah. Itu semua di dalam ajaran Islam ada. Tabarruk, mencari berkah, kemudian tawassul, menjadikan perantara, itu semua ada. Namun harus ada yakni batasan-batasannya, cara-caranya yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tabarruk, tawassul ini adalah bagian daripada ibadah. Sebagaimana halnya ibadah-ibadah yang lain memerlukan dalil yang membolehkannya. Begitu juga dengan yang ini, tabarruk dengan tawassul. Sebagaimana haji, sholat, sedekah, ibadah-ibadah yang lain, banyak ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain kita cari dalil-dalilnya, kita teliti dalil-dalilnya. Tapi kenapa tidak tabarruk dengan tawassul ini? Itu seolah-olah bukan ibadah. Dan ini sangat keliru sekali. Jadi tabarruk meminta berkah ada di dalam Islam. Cuma ada cara-caranya. Ada cara-caranya. Seperti tadi tawassul ada yang masyru', ada yang disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan, ada yang terlarang. Begitu juga dengan yakni tabarruk, mencari berkah. Mencari berkah. Berkah maknanya kebaikan yang banyak. Kebaikan-kebaikan. Jadi ada kita mencium hajar aswad, itu adalah bagian daripada tabarruk. Boleh. Begitu juga dengan tabarruk. Kalau ada sisa-sisa peninggalan Nabi SAW, baik itu bajunya atau rambutnya, kalau ada. Namun sekarang ini masalahnya adalah itu sudah ribuan tahun atau 1.500 tahun yang lalu, karena semakin panjangnya jarak kita dengan Nabi SAW, ya tentu semakin sulit untuk mendeteksi apakah benda-benda tersebut
termasuk atau asli dari benda-benda Nabi SAW. Sedangkan zaman Imam Bukhari saja sudah diragukan oleh Imam Bukhari sendiri. Imam Bukhari sendiri meragukan ada sebagian yakni benda-benda yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, benda-benda Rasul yang beliau nampak namun beliau pun ragu. Itu di zaman Imam Bukhari, di zaman yakni tahun abad ketiga Hijriah, itu pun sudah diragukan, apalagi di zaman sekarang. Dan karena itu mengklaim yakni benda-benda Nabi SAW, ya tentu ini tidak boleh kita yakni pastikan apakah itu benda Nabi SAW yang asli maupun yang tidak. Tentu kita juga tidak bisa nafikan. Ya. Tapi untuk kita langsung mencari berkah, tabarruk dengannya, ya tentu ini tidak semudah itu. Karena tabarruk sekali lagi adalah bagian daripada ibadah. Sehingga ibadah ini tidak kita lakukan melainkan setelah jelas dalil-dalilnya. Nah, ini dia ayyuhal ikhwatul akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada bab kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha agung, maha tinggi. Ya, orang-orang yang bertauhid adalah orang-orang yang yakni memiliki pengagungan kepada Allah dengan pengagungan yang tinggi, dengan pengagungan yang sempurna. Jadi walaupun banyak yang di Nusantara khususnya yang menyatakan tadi kita sebutkan Wahabi, Salafi dan seterusnya mengharamkan tabarruk, tidak boleh tawassul. Mereka akibat kejahilan, tidak ada ilmu, atau juga boleh kita sebut karena nafsu. Mereka tidak sadar atau sengaja tidak sadar, mereka justru menjerumuskan diri mereka ke dalam hal-hal yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka bertawassul kepada selain Allah, atau bertawassul pergi ke kuburan-kuburan, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala seperti makhluknya yang memerlukan tawassul, memerlukan wasthah istilahnya. Kan mereka alasannya klasik, pergi ke kuburan orang soleh dengan alasan supaya orang soleh ini nanti menyampaikan, karena orang soleh ini kan orang juga orang soleh. Dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Katanya, tapi yang namanya yakni syaitan itu pandai menghiasi hal-hal maksiat, bid'ah, kekufuran, kemaksiatan, itu sangat mudah mengemas, menghiasinya dengan hal-hal atau dalam bentuk yang indah, yang disukai oleh manusia, yang sesuai dengan nafsu manusia. Baik, ini dia untuk bab yang ke-65. Kemudian kita lihat yakni kandungan bab ini. Nah, kandungan ini. Satu, Rasulullah SAW mengingkari seseorang yang mengatakan, kami menjadikan Allah sebagai perantara kepadamu. Yang kedua, Rasulullah SAW marah sekali ketika mendengar ucapan ini dan bertasbih berkali-kali sehingga para sahabat merasa takut. Yang ketiga, Rasulullah SAW tidak mengingkari ucapan Badui, kami menjadikanmu sebagai perantara kepada Allah. Yang keempat, penjelasan tentang makna sabda Rasul Subhanallah, yang artinya Maha Suci Allah. Kemudian yang kelima, kaum muslimin menjadikan Rasulullah sebagai perantara pada masa hidupnya untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla siraman hujan. Baik. Jadi kandungan ini sudah wadah sebenarnya, sudah jelas dari apa yang tadi disampaikan. Namun kita bacakan yang pertama, Rasulullah SAW mengingkari seseorang yang mengatakan kami menjadikan Allah sebagai perantara kepadamu. Sisi kekeliruan ini, walaupun hadis ini dhaif, tapi sisi kekeliruannya benar. Bahwasanya menjadikan Allah sebagai perantara ini menunjukkan Allah rendah. Dan menjadikan Allah itu rendah daripada makhluk, ini sudah menyelisihi tauhid. Nah, kemudian yang kedua, Rasulullah SAW marah sekali ketika mendengar ucapan ini dan bertasbih berkali-kali sehingga para sahabat merasa takut. Dan ini adalah Rasulullah SAW. Apabila suatu hal yang terjadi, baik itu bahagia, baik itu ada yang menyebabkan beliau merasa malu, ada yang menyebabkan beliau marah dan seterusnya, dilihat dari wajahnya. Dilihat dari wajahnya. Dan para sahabat tentu lebih mengetahui yakni
ciri-ciri atau bahasa kita gelagat ya, ciri-ciri Rasulullah SAW. Oh, dari wajahnya ini ciri-ciri senang. Dari wajahnya, oh ini marah. Oh, ini wajahnya malu. Sehingga dalam riwayat yang sahih, yakni para sahabat menyebutkan kami mengetahui Rasulullah SAW itu malu dari wajahnya. Jadi ini menunjukkan Rasulullah SAW itu dari yakni seluruh gerakannya itu memang gerakan yang tidak mengada-ngada, tidak takalluf, tidak berlebihan. Itulah Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat ketika mengetahui Rasulullah SAW marah dan seterusnya, mereka juga tidak berani. Mereka juga tidak berani. Ini di sini disebut Rasulullah SAW marah sekali ketika mendengar ucapan ini dan bertasbih berkali-kali sehingga para sahabat merasa takut. Nah, kemudian itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW tidak mengingkari ucapan Badui, kami menjadikanmu sebagai perantara kepada Allah. Nah, sekali lagi walaupun hadis ini dhaif, namun makna ini sahih. Kenapa Rasulullah SAW tidak mengingkari, tidak menegur Badui ketika menyebutkan kami menjadikanmu sebagai perantara kepada Allah? Ya karena ada jelas menjadikan makhluk sebagai perantara kepada Allah ini pada asalnya tidak masalah. Pada asalnya tidak masalah. Dan apalagi makhluknya adalah Rasulullah SAW. Tentu tidak masalah. Yang menjadi masalah ada tadi kita sebutkan bab tawassul. Tawassul itu termasuk bagian daripada ibadah. Tawassul itu juga bagian daripada doa. Dan doa bagian daripada ibadah. Sehingga apabila kita berdoa, minta tolong, dan yang lain-lain, kepada sesuatu yang tidak mampu, ya tentu ini keliru. Tentu keliru. Bahkan itu pernah kita sebutkan syarat-syarat dibolehkannya tawassul atau doa, istighosah dan lain-lain. Yaitu adalah orangnya ada, orang yang mampu, orangnya hidup. Orangnya ada, orangnya mampu, orangnya hidup. Ini syaratnya. Kalau hidup tapi tidak mampu, sama saja, tidak benar. Nah, kita contohkan. Kita ingin ada galon berisi air, kemudian kita minta tolong kepada anak kecil yang baru umur 2 tahun atau 3 tahun atau bahkan 4 tahun. Namanya tidak masuk akal. Kenapa? Karena tidak mampu walaupun dia hidup. Nah, jadi tiga syarat itu harus terpenuhi. Yakni ada hidup di depan kita, ada mampu, gitu. Nah, apalagi kaitannya dengan yang meninggal dunia, ya tentu ini sudah tidak memenuhi syarat yang ada. Nah, sudah jelas ya. Jadi Rasulullah SAW tidak menegur orang ini karena menjadikan makhluk sebagai perantara kepada Allah ini dibenarkan. Namun dilihat syarat-syaratnya. Kemudian yang keempat, penjelasan tentang makna sabda Rasulullah SAW, Subhanallah, yang artinya Maha Suci Allah. Subhanallah maksudnya disebutkan oleh para ulama adalah at-tasbih, mensucikan Allah plus at-ta'zim. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama, makna daripada Subhanallah yaitu mensucikan Allah ma'at ta'zim, dengan menta'zim, mengagungkan. Tidak mensucikan saja, tapi di situ ada unsur, ada makna lebih yaitu at-ta'zim. Itu makna Subhanallah. Berarti kita kalau kita terjemahkan mengikuti makna yang tadi, Maha Suci Allah yang Maha Agung, gitu. Maha Suci Allah yang Maha Agung, yang kita agungkan. Karena ketika kita tadi turun di daratan yang rendah, kita sebut Subhanallah. Tapi apakah kita hanya mensucikan Allah dari hal-hal yang rendah saja? Tidak. Tapi ada unsur at-ta'zim, sekaligus kita menta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Subhanallah. Jadi hal-hal yang kita anggap aneh, kita anggap aneh, maka kita sebut Subhanallah. Nah, begitu. Kemudian yang kelima, kaum muslimin menjadikan Rasulullah SAW sebagai perantara pada masa hidupnya untuk memohon kepada Allah siraman hujan. Dan ini disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW yang ada datang di antara sahabat-sahabatnya datang ketika beliau berkhutbah. Ketika beliau berkhutbah, jadi
diminta Rasulullah SAW diminta untuk yakni memohon kepada Allah agar Allah menurunkan hujan di kawasan mereka. Akhirnya hujan. Nah, karena hujan terlalu lebat, minta lagi kepada Rasulullah SAW agar hujannya yakni tidak turun atau turun di kawasan lain sehingga tidak banjir dan seterusnya. Nah, ini juga yang yakni menjadikan dalil bagi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sepeninggal Rasulullah SAW, beliau meminta atau bertawassul kepada paman Nabi yaitu Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Jadi kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dulu kami bertawassul kepada Nabi SAW untuk meminta hujan, sekarang kami bertawassul kepada paman Nabi SAW yaitu kepada kamu, yaitu Abbas bin Abdul Al-Muttalib. Ini sekaligus sebagai dalil bahwasanya boleh kita meminta perantara kepada orang yang kita anggap soleh, yang masih hidup. Adapun yang meninggal dunia itu sudah cerita lain. Nah, ini yang yakni dalam bab ini. Kemudian juga kalau kita lihat ini adalah bab tawassul, kemudian tadi kita isyaratkan, sebutkan kembali dengan ringkas tawassul yang sahih, yang masyru', dan juga tawassul yang tidak masyru'. Nah, tentu dalam keadaan kita sekarang ini, dalam keadaan dunia seperti ini dilanda COVID-19, jadi tentu tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala itu atau tawassul yang sahih kepada Allah Subhanahu wa taala dari kaum muslimin ini sangat-sangat diperlukan. Siapa tahu ada di antara kita yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tawassulnya mereka atau tawassulnya kita masing-masing. Kita wallahu alam, kita tidak tahu siapa di antara kita yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak lupa kita bertawassul kepada Allah di saat-saat mustajab doa, di saat waktu mustajab doa, kita sampaikan kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah agar wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa kita masing-masing. Tidak hanya doa yang kita sampaikan, tawassul yang kita sampaikan tidak hanya formalitas saja. Karena banyak di antara kita atau sebagian di antara kita yang bab-bab doa ini itu formalitas. Maknanya formalitas hanya di media sosial saja. Nah, itu tentu kurang bagus, kurang jujur, gitu, kurang tulus. Jadi contoh kalau ada yang meninggal dunia begitu ya dari teman-teman kita gitu, dari keluarga teman-teman, baik itu ayahnya atau anaknya dan seterusnya, ya banyak di antara kita yang formalitas tadi kita sebutkan. Cukup copy paste gitu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah maghfir lahu semua di grup itu. Ya belum tentu sih itu baca. Gitu. Itu. Jadi kalau jujur itu doakan. Nah, gitu sebelum copy paste gitu ya. Doa-doa tersebut doakan betul-betul dulu ya, baru kalau ada kesempatan copy paste. Kalau tidak pun tak masalah sebenarnya. Atau boleh melalui japri, jalur pribadi. Gitu. Doakan tulus. Seperti yang sekarang ini yang COVID yang sekarang, banyak di antara kita yang hanya yakni berdoa di di media sosial saja, di WhatsApp-nya saja atau di Facebook-nya saja begitu, copy paste. Tidak pernah betul-betul yakni berdoa ikhlas lillahi taala ketika dia selesai sholat atau ketika bangun malam, ya Allah angkatlah begitu COVID ini, atau bertawassul dulu, ya Allah dengan namamu yang maha indah, bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ula, sebut satu-satu nama Allah, baru sebut yakni angkat wabah ini dari negeri ini dan juga negeri-negeri yang lain. Nah, begitu. Jadi oleh karena itu dalam hal ini juga ya kita sebut semua negeri, tidak hanya negeri Islam saja. Apakah boleh kita mendoakan negeri kafir, bertawassul kepada Allah dalam hal ini untuk diangkat wabah ini dari seluruh negeri termasuk juga negeri kafir, boleh apa tidak? Ya boleh. Kenapa? Karena tujuan kita bukan yakni menyelamatkan kafir itu, tapi di situ kan sekarang namanya dunia tidak hanya berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri. Namanya sekarang kan masyarakat dunia ini satu masyarakat. Sehingga walaupun kafir, tapi tetap ada wabahnya, masalah juga.
Nah, jadi kita doakan semua negeri lah, begitu. Negeri Islam secara khusus dan semua negeri. Maksudnya adalah kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ikhlas, dengan yakin seyakin-yakinnya, bertawassul dengan tawassul yang masyru' tadi kita sebutkan untuk Allah Subhanahu wa taala angkat wabah ini. Dan kalau Allah berkehendak tidak ada yang mustahil. Walaupun secara hitung-hitungan kemungkinan besar tarawih kita, Ramadan kita tidak akan normal. Id kita tidak akan normal secara hitung-hitungan. Namun wallahu taala alam, yakni pada Allah tidak ada yang mustahil. Nah, jadi yang jelas kita berusaha dan mengikhlaskan doa kepada Allah, bertawassul kepada Allah dengan tawassul yang benar, dan tadi kita sebutkan itu kita telah beribadah. Diijabahi atau tidak oleh Allah, diangkat atau tidak oleh Allah wabah tersebut, yang kita minta kepada Allah, poinnya adalah kita telah beribadah. Poinnya adalah kita menambah amal soleh kita kepada Allah. Nah, jadi ini yakni nasihat kepada kita semua agar apabila kita berdoa, maka berdoalah yang sesungguhnya, yang ikhlas, yang tulus, tidak hanya formalitas tadi kita sebutkan. Hanya di WhatsApp-nya saja main copy paste, apalagi amin amin saja. Nah, jadi tunjukkan itu ketika beribadah kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab, di waktu-waktu yang sekira di situ Allah Subhanahu wa taala perkenankan doa-doa hambanya. Taib. Untuk bab yang ke-65, bab yang ke-65 ini rasanya kita cukupkan dulu sampai di sini dan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab insyaallah. Sesi tanya jawab. Wallahu ta'ala, apakah kita akan sambung lagi kajian kita di Ramadan apa tidak? Nah, nanti dimusyawarahkanlah, nanti kita umumkan apakah kita lanjutkan apa tidak. Nah, ini biasanya kalau Ramadan kita off biasanya. Tapi apakah kita lanjut dalam keadaan online seperti ini, karena pertimbangannya dahulu ketika off adalah pertimbangan dulu, yakni off kajian ketika Ramadan karena kan kajian offline. Nah, jadi langsung datang ke majelis. Nanti kalau datang ke majelis kan waktu banyak terbuang. Jadi yang masak, ibu-ibu yang masak, istri-istri yang masak, jadi tidak ada kesempatan. Nah, namun apakah di saat online ini kita lanjutkan apa tidak? Wallahu ta'ala alam. Nah, nanti kita pertimbangkan. Baik, tafadhal, sisa waktu ini kita lanjutkan dengan tanya jawab. Nah, di sini ada pertanyaan, hukum titip minta doa di saat seorang pergi umroh atau haji dari segi tawasul dan meminta-minta. Nah, jadi kalau kita lihat, ini ada pertanyaannya, hukum titip minta doa di saat seseorang pergi umroh atau haji dari segi tawasul dan meminta-minta. Jadi kalau kita lihat hukum asalnya tawasul itu boleh, dan termasuk tawasul yang boleh adalah meminta doa kepada orang yang sekira kita anggap orang itu soleh atau dalam keadaan soleh atau dalam keadaan beramal soleh. Maka hukum asalnya adalah boleh. Sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Berarti titip minta doa di saat seorang pergi umroh boleh apa tidak? Boleh, karena kita anggap dia ini sekarang sedang berada dalam amal soleh. Nah, kita minta doakan dan seterusnya, boleh. Nah, cuma dilihat dari segi tawasul, dan meminta-minta. Dari segi tawasul, oke, boleh. Nah, kemudian dari segi meminta-minta, apakah ini termasuk meminta-minta apa tidak? Nah, itu ada yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan, sungguh pun tawasul dalam bentuk ini boleh. Nah, dalam bentuk ini boleh, yaitu tawasul dengan orang yang soleh yang masih hidup, minta doa boleh, kata beliau. Namun itu tidaklah tepat. Nah, tidaklah tepat karena dikhawatirkan masuk ke dalam minta-minta. Ini yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan ini sebagai filter kita ya gitu ya, sebagai
suatu yang ukuran kita. Jadi kalaupun terpaksa, gitu ya, kalau terpaksa ya tidak masalah kita sebut minta. Nah, tidak masalah sebenarnya. Tapi ini adalah pendapat daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Apalagi sering kita minta kepada teman, doakan ya, begitu, doakan. Nah, ini pada hakikatnya tidak masalah. Namun kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, itu kalau boleh tidak. Nah, terutama ketika kita memberikan bantuan kepada orang, begitu ya, ketika kita bersedekah, gitu. Orang sebut jazakallah khair, dah cukup. Tapi dia minta kadang-kadang, tolong ya doakan, begitu. Setelah dia sedekah atau setelah bantu orang dan seterusnya, dia bilang, tolong ya doakan, boleh apa tidak? Dari sisi boleh apa tidak ya boleh, tapi itu boleh merusak keikhlasannya. Nah, jadi yakni tawassul, minta doa kepada orang lain boleh apa tidak? Boleh. Namun baiknya tidak sering-sering, gitu saja. Karena tadi kita sebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan kurang baik. Kenapa? Karena nanti takutnya bergantung. Nah, tentu ini kalau yakni berlebihan atau sering-sering. Nah, tapi kalau sekali, dan apalagi kita kadang-kadang berjumpa dengan teman, berjumpa dengan syekh kita, guru kita atau kawan-kawan kita yang kita anggap soleh, ya tolong doakan, begitu. Nah, ini boleh apa tidak? Nah, boleh. Kemudian, apakah pemahaman dalam Islam seperti sufi yang percaya keagungan Allah tapi pada prakteknya tidak begitu seperti yang dijelaskan tadi, termasuk manusia dalam ayat ini? Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi. Nah, termasuk. Nah, ya Az-Zumar ayat 67 termasuk. Jadi semua yang mengagungkan Allah dengan lisan saja atau mengklaim dirinya yakni mengagungkan Allah. Nah, mengagungkan Allah. Nah, tapi pada prakteknya, pada amalannya tidak mengagungkan Allah termasuk, dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya termasuk. Itu surah Az-Zumar ayat 67. Nah, kemudian apakah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertasul kepada Muhammad SAW karena beliau lebih saleh atau karena beliau ahlu bait? Dua-duanya. Nah, dua-duanya. Jadi apakah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertawassul kepada paman Rasulullah karena beliau lebih soleh atau karena beliau ahlu bait? Kalau lebih soleh ya tidak. Karena masing-masing orang tidak boleh mentazkiyah, ya, mensucikan diri sendiri, artinya merasa lebih daripada orang lain. Ya, tentunya posisi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dalam hal ini ya tentu beliau merasa lebih bawah kesolehannya daripada paman Nabi SAW, Abbas. Nah, jadi kalau dari sisi keutamaan kita pelajari dalam akidah ya tentu Umar bin Khattab jauh, ya, Umar bin Khattab. Tapi ketika itu Umar bin Khattab ya tentu merasa dirinya lebih bawah kesalehannya daripada Abbas. Dan juga plus, apakah karena beliau ahlul bait? Ya, karena beliau ahlul bait. Jadi dua-dua, soleh dan ahlu al-bait. Nah, juga paman Rasulullah SAW yang disegani oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian selanjutnya, mohon dijelaskan lagi hukum mendoakan orang kafir yang meninggal, karena beberapa orang masih mendoakan tokoh atau idola yang meninggal meskipun. Iya, ini keliru. Tadi kita sebutkan berkaitan dengan mendoakan wabah ini, wabah corona COVID-19, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri atau dari negeri kaum muslimin secara khusus dan semua negeri secara umum. Itu kenapa? Karena di negeri-negeri itu ada juga kaum muslimin, dan juga negeri-negeri kaum muslimin masih ada kaitan sosial, ekonomi, dan seterusnya, politik, dan seterusnya dengan mereka-mereka itu. Sehingga kalau kita tidak ikut doakan, ya tidak akan nyaman jadinya, tidak selamat. Begitu. Jadi kita ikut mendoakan karena ada kaitan. Tapi kalau tidak ada kaitan, contoh di sini, orang kafir yang sudah meninggal dunia, walaupun itu seorang tokoh, walaupun itu seorang yang dikenal, baik, dan seterusnya, tidak boleh. Tidak boleh, dan itu Nabi SAW tidak boleh mendoakan, yakni tidak boleh mendoakan ibu bapaknya, tidak boleh. Ini Nabi SAW yang mana ibu bapaknya meninggal dalam keadaan kafir, tidak boleh.
Ini Nabi SAW dilarang. Apalagi kita kaum muslimin sudah confirm dilarang. Jadi sekali lagi Nabi saja dilarang untuk berdoa, minta ampun gitu. Ampunan untuk orang tuanya tidak boleh. Apalagi kita. Apalagi kita. Nah, begitu. Jadi jelas, dengan ini jelas kekeliruan daripada orang-orang seperti ini. Maka orang-orang seperti ini wala dan baroknya hilang. Apalagi meskipun sudah ngaji. Ini namanya ngajinya tidak betul. Ngajinya tidak betul. Ngaji apaan gitu. Kalau hanya ngaji Iqra saja ya mungkin tidak sampai ilmunya ya. Ya. Nah, tapi ala kulli hal dalam bab ini maka sebab itulah mengkaji tauhid dengan benar dalam hal ini akidah wala dan bara, akidah loyalitas, akidah membenci dan seterusnya itu harus tetap ada, harus tetap ada. Boleh menyukai tapi jangan sampai hati. Jangan sampai ke hati. Boleh kita suka orang ini karena kebaikannya, boleh, tapi jangan sampai masuk ke dalam hati. Bukti masuk ke dalam hati ini sampai mati pun dia doakan. Auzubillah min dzalik. Tidak boleh seperti ini. Jadi kaum muslimin ada izzah. Kaum muslimin sekali lagi ada kemuliaan. Nah, jadi kalau mendoakan orang kafir masih banyak yang perlu didoakan. Kenapa orang kafir didoakan begitu? Memang yakni berkaitan dengan pendapat apakah kita boleh memastikan orang kafir yang meninggal dunia masuk neraka apa tidak? Ya tentu ini yang pendapat yang kita pilih seperti ucapan Syekh bin Baz dan para ulama yang lain, kita tidak boleh memastikan karena wallahu alam kita tidak tahu kematian akhirnya. Jadi kita tidak tahu yakni apakah dia masuk neraka apa tidak begitu. Tapi itu babnya lain. Babnya memastikan masuk neraka. Tapi kalau secara zahir dia mati kafir, kemudian kita mendoakan, ini tidak boleh. Karena lain bab memastikan dia masuk neraka dengan bab mendoakan itu lain. Jadi yang kita doakan adalah secara zahir Islam. Yang kita tahu secara zahir Islam. Nah, tapi kalau secara zahir kita tahu dari sisi kehidupannya itu kafir, atau dari sisi kehidupannya pluralisme istilahnya ya, mengatakan agama itu semua sama, liberal dan seterusnya, tapi akhlaknya cenderung baik. Udah itu tidak perlu didoakan. Nah, gitu. Taib, naudzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi meskipun sudah ngaji, tapi ini ngaji apaan gitu ya. Ya. Taib. Selanjutnya soal apa hukum kebiasaan orang berdoa dengan berkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Ini kaitannya dengan bahasan tawasul yang mamnu. Tawasul yang mamnu. Jadi tawasul yang mamnu adalah tawasul yang yang dilarang, yang tidak sesuai dengan syariat. Yang tidak sesuai dengan syariat. Termasuk yang tidak sesuai dengan syariat adalah bertawasul kepada orang yang meninggal dunia. Taib, termasuk dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak yang diriwayatkan hadis dhaif. Ya, ada hadis dhaif, ada seorang yang bermimpi bertemu Rasul begitu. Kemudian Rasul menyebutkan kamu telah diampuni gara-gara berselawat kepada Nabi, bertawasul kepada Nabi begitu. Ini semua ada hadisnya dhaif. Nah, berkaitan dengan doa berkaitan dengan berdoa dengan doa dengan berkah Rasulullah. Ini ucapan dengan berkah, maksudnya dengan sebab berkah. Ini dengan sebab berkah, ini adalah bagian daripada tawasul. Bagian daripada tawasul. Nah, ini adalah termasuk khilaf sebagian para ulama, apakah ini boleh apa tidak. Namun yang sahih adalah hal ini pun tidak dibolehkan. Nah, yaitu dengan berkah Rasul, dengan kedudukan Rasul, apalagi dengan ketinggian Rasul, ya itu semua adalah hal-hal yang sekali lagi menurut pendapat yang rajih, menurut pendapat yang kuat, ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena boleh menyebabkan kepada yakni tawasul yang mamnu, tawasul yang dilarang. Oleh karena itu ucapan dengan berkah Rasulullah SAW ini tidak. Nah, jadi yang benar adalah ala barakatillah, dengan berkah dari Allah. Nah, itu yang benar. Adapun berkah Rasul yang karena sudah meninggal dunia ya. Ya, kalau mencari berkah dari Rasul, bagaimana caranya? Mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, itu baru
cara yakni mendapatkan berkah dari Rasulullah SAW. Adapun berdoa dengan berkah Rasul, ini pendapat yang rajih, ini keliru, tidak benar. Nah, selanjutnya tadi dibahas mengenai pendapat Syekhul Islam mengenai meminta doa oleh orang. Pertanyaan, apakah ada larangan khusus atau peringatan khusus dari Rasulullah SAW mengenai hal tersebut? Bagaimana bila orang tua berpesan atau berkaitan dengan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tadi, itu tidak ada larangan khusus. Nah, tidak ada larangan khusus dari Rasulullah SAW. Tapi juga kenapa apa maksud daripada Ibnu Taimiyah berkenaan dengan meminta doa? Karena ketika orang itu meminta doa, kenapa beliau sekali lagi berpendapat yakni kurang bagus gitu dalam hal ini sering-sering dan seterusnya? Karena ketika orang itu meminta, ada unsur menggantungkan diri di situ, mengharap. Ada unsur mengharap di situ. Nah, pengharapan yang kadang di sebagian orang itu berlebih. Ya, tentu lain-lain orang lain. Tapi apabila kita melihat orang awam kepada seorang tuan guru, seorang kiai, seorang ini, itu kebanyakannya hatinya cenderung lebih mengharap begitu. Nah, pengharapan seperti itu bisa merusak tauhid. Oleh karena itu tidak heran beliau menyebutkan meminta didoakan, ya, itu ibarat meminta-minta. Nah, oleh karena itu sebab tadi kita sebutkan kesimpulan bahwa kalau demikian ya adanya tetap boleh, tapi kita pandai-pandai menjaga perasaan hati. Nah, kita meminta bab tawasul kepada orang lain tidak mengharapkan begitu, mengharap tapi hanya semata-mata mimbab tawasul yang dibolehkan. Karena para sahabat juga bertawasul kepada Rasulullah SAW dan juga para sahabat bertawasul kepada sahabat yang lain. Nah, cuma kalau kita lihat ya mereka tidak banyak, tidak sering bertawasul gitu saja. Nah, itu bersering-sering dalam hal ini tidak begitu tepat. Tapi boleh apa tidak? Ya kita ucapkan boleh. Bagaimana bila orang tua berpesan atau berwasiat minta untuk didoakan oleh tentu ini sudah bahasanya sudah lebih boleh lagi ya. Karena ini berkaitan dengan wasiat, pesan, kemudian juga bagian daripada birrul walidain. Dan ini tidak termasuk hal yang ya tidak dibenarkan tadi oleh Syekhul Islam ini. Jadi ingat, jangan salah paham, walaupun tadi disebutkan Syekhul Islam tidak membenarkan, bukan berarti tidak boleh sama sekali ya. Nah, jadi maksud tujuan beliau adalah untuk menjaga hati kita. Oleh itu ketika kita mengetahui ada isyarat dari para ulama, nasihat daripada ulama kita, agar tidak membuat demikian, maka ketika kita bertawasul dengan ini, minta didoakan, itu pandai-pandailah jaga hati. Pandai-pandailah jaga hati. Nah, dalam hal ini juga, kenapa yakni Rasulullah SAW menyebutkan orang-orang yang meminta ruqyah, ya, meminta ruqyah itu adalah orang-orang yang tidak termasuk ke dalam 70 orang yang sab'ina alf, ya 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Ya, kenapa orang ruqyah itu? Orang minta diruqyah gitu. Karena ketika dia minta ruqyah, sama juga dengan minta tawasul, minta doakan ya. Ketika kita minta ruqyah, ketika itu hati, yakni bagaimana hati kita? Kebanyakan manusia ya, kebanyakan orang. Ya, tentu tadi kita sebutkan lain-lain orang, lain-lain hatinya. Tapi kebanyakannya itu kan bergantung hatinya. Mengharap, Masya Allah hatinya, begitu lebih kepada orang ini. Nah itu yang ingin Syekhul Islam antisipasi begitu. Dengan itu kalau sudah kita demikian mengetahui hal ini, jadi boleh kita meminta, tapi jaga hati. Jangan sampai tadi sangat-sangat mengharap kepada orang ini, tapi kita mengharap kepada Allah dan kita yakin bahwasanya kita melakukan hal tersebut mimbab ada contohnya mimbab ibadah saja. Nah, taib jazakallahu khair. Na'am wa iyyakum. Ada lagi pertanyaannya? Ini pertanyaan langsung ke WhatsApp ya. Jadi Anda baca ini. Taib. Ya. Ini lihat-lihat. Taib tidak ada. Jadi kalau tidak ada kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menyampaikan kita semua dengan keluarga kita dan seluruh kaum muslimin
kepada Ramadan yang tidak lama lagi akan sampai, dan seterusnya di dalam Ramadan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan tersebut, dan tentunya menjadikan Ramadan kita kali ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Barakallahu fikum ayyuhal ikhwah semuanya. Nah, sampai di sini dulu kiranya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.